Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di ruang Zoom dan di ruang YouTube untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pagi ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin sewaktu pujian dan penyembahan ada pesan Tuhan yang disampaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa menyaksikan bagi kita di sini. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bu Popi. Iya, selamat pagi. Tadi waktu selama pujian penyembahan, bahkan yang pada saat semalam kita doa pujian penyembahan di Menara Doa, saya dapat pernyataan yang sama tentang Yeremia 29 ayat 11 dan beberapa ayat lagi. Bunyinya, sebab aku ini mengetahui 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan kecelakaan, untuk memberi bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terus yang kedua tentang tentang ketika lihatlah aku membukakan pintu bagimu. Nah itu, dan pernyataan itu diperkuat dengan penyembahan yang tadi Pak Frans sampaikan ya. Ketika aku membuka, tidak seorang pun dapat menutupnya. Terus kemudian saya dapat di dalam Lukas 18 ayat 1 dan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa dan janganlah jemu-jemu. Nah, itu hari-hari ini memasuki Rosasana ya. Kita semua kan dianjurkan untuk berdoa dan berpuasa ya kan. Nah, di situ bukan hanya orang-orang yang berpuasa yang akan menerima terobosan-terobosan, yang akan menerima janji-janji Tuhan, tapi orang-orang yang senantiasa duduk di bawah kaki Tuhan, orang-orang yang senantiasa melekat dan mencari wajah Tuhan, mereka juga akan menerima janji-janji Tuhan pada saat masuk Rosasana ini. Itu saja yang saya dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saat ini boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saya hanya mau share waktu tadi dalam pujian penyembahan ada satu kayaknya suatu pesan Tuhan yang kuat begitu di dalam soal penyembahan kita. Jadi waktu saya mulai masuk dalam hadirat Tuhan, saya merasakan bahwa benar-benar Tuhan datang melawat, dan kayak di roh saya merasakan bahwa pasti ada sesuatu yang Tuhan mau berbicara. Dan benar saudara, waktu dalam pujian penyembahan tadi, saya diberikan satu penglihatan oleh Tuhan. Saya melihat ada sebuah gunung gitu. Lalu terus saya melihat, waktu saya melihat gunung itu, tiba-tiba saya diperlihatkan lagi di gunung itu sebuah cawan begitu. Lalu saya mulai menyembah Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh datang begitu. Lalu saya berkata, Tuhan, apa ada sesuatu yang Tuhan mau berbicara? Lalu Tuhan ingatkan tentang firman Tuhan di Matius pasal 17 itu, tentang pada waktu Yesus dan murid-murid ya, Yakobus dan Petrus turun dari gunung, lalu di situ ada orang yang sakit begitu. Jadi firman Tuhan itu mencengkeram saya, lalu saya seperti Tuhan ngomong begini, katakan percaya. Itu udah mulai terakhir penyembahan. Terus Pak Frans waktu dia ngomong, apakah gimana, maksudnya kayak menantang begitu, apa kamu nggak percaya ya gitu kan, tadi Pak Frans ngomongkan percaya begitu. Nah sebenarnya itu yang Tuhan ngomong ke saya gitu. Jadi seperti begini, masa kamu nggak percaya begitu. Lalu saudara, Tuhan ngajar begini, bahwa kamu
mau lihat seperti mau lihat terobosan atau mau lihat suatu hal yang supaya Tuhan kerjakan dalam hidupmu, keluar kata ini saudara, revolusi penyembahanmu begitu. Jadi ada revolusi penyembahan begitu. Lalu saudara, saya diingatkan Tuhan di kitab Wahyu pasal 4. Kata ini juga keluar waktu dalam penyembahan tadi. Tuhan berkata, mari naik begitu. Ya, saya baca ya Wahyu 4 ini ya. Wahyu 4, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi. Jadi seperti Tuhan berkata begitu, naik supaya roh kamu begitu hidup, melekat, agar supaya kamu bisa melihat sesuatu yang apa yang kamu inginkan begitu. Nah, jadi pesan Tuhan hari ini bahwa kita harus mengadakan revolusi penyembahan. Mungkin saya nggak terlalu paham ya gimana sebenarnya apa yang dimaksud Tuhan dengan revolusi penyembahan itu. Tapi ya saya juga melihat jelas tadi bahwa ada tangan, ya sebuah tangan yang memiliki hati yang merah begitu. Jadi sebuah bentuk hati begitu warna merah dan sementara pegang begini saudara. Lalu kembali Tuhan ingatkan, menyembah itu bukan dari apa ya, maksudnya bukan terintervensi dari luar apa. Jadi benar-benar dari hati gitu. Jadi kayaknya Tuhan kuat sekali berbicara bahwa mari dimulai dari kita bangun ya, hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saudara, saya tadi hampir dalam penyembahan itu saya merasakan bahwa seperti tidak ada yang vakum begitu, tidak ada yang putus begitu. Sampai saya lihat, sudah mau selesai. Tadi saya lihat tinggal 5 menit. Jadi waktu kita benar-benar ya dalam hadirat Tuhan, kita memuji, menikmati Tuhan. Saya menangis saudara, bukan karena saya ada masalah, tapi sungguh-sungguh hari ini saya merasa bahwa hati Tuhan gitu penuh di hati saya. Dan saya sampai meneteskan air mata dengan satu pesan Tuhan yang saya terima pagi hari ini. Mari mengajak kepada kita semua. Dan saat kita duduk, ya di saat kita udah ada di hadirat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Itu aja pesan Tuhan pada kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Sarah Acu. Untuk itu bagi hambanya Ibu Pendeta Sarah Acu, saya persilakan. Shalom Ibu. Semuanya. Shalom. Apa yang saya harus sampaikan karena semuanya sudah tergenapi. Haleluya, luar biasa. Halo, saya suka sekali dengan penyembahan, ya. Maka dari itu, saudara, ada satu pesan yang Tuhan katakan ya, bahwa kita ini adalah para nabi. Amin. Nabi-nabi ini yang Tuhan utus untuk menguasai, terutama menguasai dunia, saudara. Nabi-nabi itu menguasai jemaat, menguasai dunia, menguasai semua situasi dan alam roh, saudara. Amin. Ada amin? Amin. 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 Bahkan di dalam firman Tuhan yang dikatakan, saudara, seorang nabi selalu menatap ke depan. Ada amin? Seorang nabi selalu menatap ke depan. Amin. Seorang nabi selalu bergaul dengan Allah. Artinya pendoa syafaat hidupnya selalu tinggal dalam hadirat Allah. Nah, yes, amin. Pendoa syafaat, saudara. Amin. Ya. Amin. Namanya berdoa syafaat itu menangisi jiwa-jiwa, menangisi bangsa-bangsa, menangisi keluarga-keluarga, menangisi dan punya visi dan misi ke depan. Nah, saudara, kalau kita mau bicara di dalam Wahyu, yang akan menetapkan jemaat dan bangsa-bangsa itu adalah Tuhan memberikan kehendaknya, memberikan pesan-pesannya, dan bahkan sangkakala. Nanti saya bagi Tuhan. Tapi bagaimana seorang nabi, saya suka sekali berbicara tentang seorang nabi,
karena dari sejak kecil saya diajar Tuhan bagaimana saya menghadapi banyak perkara, ya, menghadapi tantangan, bagaimana saya menghadapi kuasa kegelapan, bagaimana saya menghadapi namanya kuntilanak, saya menghadapi dukun-dukun, dan itu yang Tuhan katakan kepada saya. Maka dari itu saya senang sekali ada di Menara Doa Segala Bangsa. Saya membagikan saudara apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saya membagikan kepada saudara. Saudara, tapi ada satu hal, bagaimana seorang nabi, saudara. Seorang nabi itu sebelum jadi nabi, Tuhan itu banyak berbicara kepada saudara dan saya, terutama bicara kesembuhan. Ayo kita baca Musa dulu saudara. Musa 3, Keluaran 3 ayat 6. 5 dan 6 saudara. Dari ayat 3 dulu. Keluaran 3 ayat 3, 5, 6 saudara. Sekalian 4 aja ya. Ya. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke... Ya. Lalu Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut pandang Allah. Saudara, kalau saya merenungkan firman Tuhan di dalam Musa, itu sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat luar biasa, sehingga menjadi legendaris saudara, bagaimana dia berjalan di atas air, berjalan di laut Teberau itu saudara. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan ini saudara, ada 3 hal saudara. 3 hal berkata Musa selalu menyimpang. Musa menyimpang, bagaimana kok melihat bahwa semak duri tidak terbakar. Lalu Allah melihat bagaimana Musa menyimpang. 1 saudara, bagaimana Musa saudara selalu mengingini keingintahuan, 1 respon saudara. 1 respon bagaimana semak duri itu tidak terbakar. Saudara, ketika semak duri tidak terbakar, Allah memandang Musa saudara. Ada satu hati di mana Allah memang saudara, 1 hal, memanggil Musa. Anak Tuhan banyak dipanggil, tapi banyak keingintahuan. Banyak anak Tuhan dipanggil tapi tidak meresponinya. Musa ini meresponinya saudara. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai panggilan Tuhan, kalau kita tidak meresponi, bagaimana? Bagaimana mengetahui rahasia Allah dalam hidup kita? Amin. Yang kedua dikatakan, Allah berkata, saya katakan lagi ya. Ayat 5-nya, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Akulah Allah ayahmu, ayahmu Allah Abraham. Saudara, kalau saya merenungkan bagaimana kehidupan Musa, saudara.
Kehidupan Musa ini dari kecil berapa tahun dia dengan orang tuanya. Dari umur berapa tahun dia dibuang, dihanyutkan ke Sungai Nil dan ketemu dengan istri Firaun, saudara. Dan diangkat anak, lalu disusui kembali sama mamahnya, saudara. Berapa tahun dilepaskannya. Gambaran seorang ayah dan seorang ibu hilang daripada Musa. Maka dari itu pada waktu Musa naik ke gunung dan melihat api itu, dan Allah berfirman, "Aku ini Allah ayahmu." Bahwa Musa memiliki seorang ayah, yaitu Bapa di sorga. Dia disembuhkan, saudara. Ketika bertemu dengan Allah, ketika berjumpa dengan Yesus, Musa disembuhkan. Ada satu sosok seorang ayah, ada satu sosok seorang pembela, ada seorang sosok seorang penolong, pelindung, saudara. Dan ketika Allah berfirman kepada Musa, Musa itu disembuhkan jiwanya. Dan saya percaya itu. Setiap anak Tuhan perlu ada kesembuhan. Baik jiwanya, baik tubuhnya, baik rohnya. Bagaimana jiwa kita disembuhkan? Harus ada perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Harus perjumpaan dengan Yesus. Harus ada pengurapan Roh Kudus yang turun atas saudara dan saya. Dan sejak itu Musa dipakai Tuhan luar biasa. Musa ada satu respon, panggilan. Yang kedua, disembuhkan jiwanya, saudara. Yang ketiga, saudara. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Saudara, yang ketiga, dia dapat mendengar suara Tuhan. Satu, respon. Selalu ada selalu pengen tahu kebenaran Allah. Pengen tahu, ada satu respon di mana segala sesuatu dalam kehidupan kita ini menjadi satu kehendak Allah. Nah, Musa tahu. Yang kedua, jiwanya disembuhkan. Dia punya Allah yang hidup, dia punya Allah yang melindungi, dia punya Allah yang menolong, dan Allah yang memperhatikan. Ketiga, dia dapat mendengar. Saudara, kenapa dikatakan dia harus disembuhkan jiwa Musa pada waktu itu? Saudara, dia kehilangan seorang ayah. 40 tahun dia di Mesir. Dia dididik secara manusiawi, secara doktrin kerajaan. Dengan kekerasan. Tapi dia punya hati keturunannya dari keturunan orang tua yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, kita anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan, pasti ada sesuatu untuk dibereskan, disembuhkan. Saudara perlu disembuhkan, saudara. Kalau kita tidak pernah disembuhkan, ikut Tuhan. Sorry. Kak Ruth, ya naik ke atas dikit. Saudara,
Kalau kita ikut Tuhan, saudara, terutama bagaimana kita mau dipanggil menjadi nabi-nabi. Yang tadi doa syafaatnya berkata, bahwa kita ikut Tuhan itu tidak ada pemberontakan, setia katanya, mendengar atasan kita. Betul nggak? Tapi bagaimana mungkin saudara, kalau saudara dan saya tidak pernah mengalami kesembuhan batin? Bagaimana kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus? Ketika kita berjumpa dengan Yesus, itulah kesembuhan jiwa saya. Itulah kesembuhan jiwa saudara. Dan bukan hanya itu saja. Saudara dan saya dapat mendengar. Dan ada satu respon, ada satu keinginan tahuan. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, selalu ada keingintahuan. Kalau kita berbicara dengan satu hamba Tuhan, dengan saudara seiman, selalu ada respon, selalu ingin tahu apa sih sesungguhnya apa yang sedang dikerjakan, apa sesungguhnya Tuhan sedang berbicara. Lalu tidak tuli mendengar, saudara. Itulah namanya respon. Saudara, seorang nabi dapat mendengar suara Allah. Bagaimana seorang Musa, saudara? Saya perhatikan, mendetil sekali itu Musa. Apa yang dia dengar dari Allah, dia katakan kepada bangsanya. Apa yang dia dengar dan dia lihat, saudara, dia bikin tabernakel. Sedemikian detailnya, saudara. Buat saya secara pribadi, saya katakan, Tuhan, saya mau. Saya mau dengar sampai mendetil yang Roh Kudus mau dalam hidup saya. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus kerjakan? Hari demi hari. Banyak anak-anak Tuhan di luar sana. Bukan di sini saudara, bukan di menara doa. Di luar sana. Rohaninya bagus, keluarganya berantakan. Hamba Tuhan di atas mimbar bagus, anaknya narkoba. Itu saya ngalami sendiri secara pribadi. Anak saya 6, perempuan, laki 1. Ada anak yang ketiga mengalami itu. Waktu kecil anak saya baik-baik semua. Tapi ketika anak udah menjadi dewasa, saya tidak tahu kalau anak saya perempuan ngerokok. Dan pada saat itu, 38 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, anak saya narkoba. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, itu pengalaman pribadi yang tidak pernah hilang dalam ingatan saya. Bahkan itu yang menjadi tumpuan kaki saya. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Dan sampai hari ini, saya mengalami perkara yang ajaib dengan Yesus. Bagaimana Musa mengalami. Dia dengar apa yang dari bapaknya. Dengar apa yang dari Allahnya. Apa yang dari Tuhannya. Begitu dia mendetil tentang keluarga. Tentang pelayanan. Tentang menghadapi saudara-saudara. Dengar apa yang kita dengar dari Bapa. Kita katakan. Ada satu firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, apa yang aku dengar dari Allah, aku perkatakan. Amin. Halo, amin. Apa yang aku dengar dari Allah, aku perkatakan. Amin, amin. Maka dari itu saudara dan saya, yang satu hal, meresponi. Yang kedua, disembuhkan. Kadangkala kita dapat dari Tuhan. Ada saudara seiman, satu kali saya sakit kanker saudara. Tuhan hanya berfirman, ampuni dulu orang itu, baru kamu mengampuni. Kadangkala kita tidak punya respon dan berkata begini, wah ikut Tuhan selalu dosa aja yang dipikirin. Selalu dosa, selalu dosa. Saudara, kalau kita meresponi yang ingin tahu dalam hidup kita, bagaimana kehendak Allah dalam hidup kita, kita akan lakukan. Ada amin? Kita akan lakukan.
Musa dipakai Tuhan begitu dahsyat. Saya katakan Tuhan, kalau Musa dipakai Tuhan, saya juga mau. Ada amin? Kalau Musa dipakai Tuhan, saya juga mau. Tuhan hari ini sedang membangkitkan. Suatu kali saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, Tuhan katakan, aku akan membangunkan para nabi-nabi. Aku akan membangunkan para Musa-Musa di zaman akhir ini. Saya bagaimana Tuhan? Saya bilang. Ternyata saudara nabi itu disertai dengan 3 hal. Ada karunia 9. Tapi 3 hal yang terpenting. Tidak terpenting, semuanya penting. Tapi ada yang lebih spesifik. Yaitu membedakan roh, marifat, dan hikmat. Ada amin? Amin. Membedakan roh, Amin. hikmat, dan marifat. Marifat itu tahu yang hari ini, yang akan datang, dan yang kemarin. Haleluya. Membedakan roh, saudara, pendoa syafaat, tahu roh jahat, atau roh antikris, atau roh manusia. Ketika kita punya karunia itu, maka pendoa syafaat, kita dapat lebih spesifik lagi. Ada amin? Amin. Amin. Maka dari itu, nabi itu penyambung lidah. Nabi itu apa? Penyambung Lidah. dari Allah. Apa yang dikatakan Allah, seorang nabi harus menyampaikan pesan itu. Saya senang sekali dengan menara doa ini. Banyak para nabi di tempat ini. Amin. Saya sangat bersyukur. Saya ketemu dengan saudara-saudara seiman. Bagaimana Nabi Mika? Kita baca. Ya. Kita baca Nabi 1 Raja-Raja 22. Ayat 7 dan 8. Tidak adakah lagi? Aduh, gak kelihatan ya, tolong ya. Gak kelihatan lagi. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Saudara, seorang nabi itu selalu dimintai petunjuk. Amin. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku. Melainkan saudara, malapetaka orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, jangan kata Raja Israel. Nah saudara, Janganlah berkata. kita anak-anak Tuhan itu, kalau dengar nubuatan yang enak, baru senang saudara, senang sekali. Betul. Tapi nubuatan, kalau teguran, kalau nasihat, kalau yang akan datang, katanya begini, ini mah nubuatannya salah. Saudara, betul? Nubuatannya selalu tidak enak. Nah, sama dengan Ahab. Kita bicara tentang Ahab, kehidupan Ahab. Saudara, Ahab itu adalah keturunan dari penyembah berhala. Ahab itu. Maka dari itu saudara dan saya hari ini kita sudah lahir baru. Sudah ketemu Yesus. Saya percaya di tempat ini kita sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan bahkan kita sudah diurapi dengan Roh Kudus. Saudara kenal seorang nabi yang tidak ada cacat dan celah. Saudara kenal seorang nabi yang absolut, saudara, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Amin. Haleluya. Roh Kudus itu adalah seorang nabi yang menuntun saudara dan saya menjadi hidup dipimpin dan hidup
berjalan dalam terang Kristus. Roh Kudus selalu mengajar, memimpin hidup kita. Dan bahkan menegur, menasehati, membimbing, dan mengarahkan hidup kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi nabi-nabi di atas dunia ini. Penyambung lidah daripada Roh Kudus. Tetapi kalau saudara dan saya seperti Ahab, saudara, dia punya benih yang tidak memiliki benih Kristus. Maaf saudara, bukan artinya anak-anak Tuhan tidak memiliki benih Kristus. Banyak anak Tuhan Yesusnya cuma di pikiran, tidak di dalam. Betul nggak saudara? Maka dari itu, saudara, kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, kita sudah mengalami pengurapan Roh Kudus, maka seperti Musa mendengar dengan teliti. Ada amin? Mendengar dengan teliti. Anak-anak Tuhan di zaman akhir ini. Saudara, saya selalu menangis buat saudara kita di Timur Tengah, saudara. Banyak saudara-saudara kita yang terintimidasi, yang terancam, teraniaya, saudara, tersingkirkan, saudara. Bagaimana kita berdoanya, saudara, untuk memenangkan, saudara, untuk kembali mereka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Hanya kita satu-satunya adalah mendengar nabi yang absolut, yaitu Roh Kudus. Bagaimana keputusan Roh Kudus untuk kita berdoa. Kita baca Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Maaf saudara. Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Ada saudara? Nah, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, saudara. Ada amin? Saudara, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Maka dari itu saudara mempercayai pekerjaan Roh Kudus yang absolut. Pekerjaan Roh Kudus yang sempurna di dalam kehidupan saudara. Tetapi bagaimana pekerjaan Roh Kudus nyata dan kita menjadi berkat buat mereka. Yaitu satu, respon atas karya Roh Kudus. Amin. Yang kedua, minta Roh Kudus yang menyembuhkan masa lalu kita, supaya benar-benar menjadi pure dan murni. Seringkali dikatakan begini saudara, Roh Kudus itu adalah sumbernya dan kita adalah pipanya. Saudara, kadang-kala pipa kita ada yang kotor, keluarnya ya ada yang kotor sedikit-sedikit, betul nggak? Tetapi kalau saudara dibersihkan, disembuhkan, saya mempercayai Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Ketika saya menyembah, ketika saya masuk hadirat Tuhan, Roh Kudus ingatkan masa lalu saya. Ketika saya menyembah masuk hadirat Tuhan, sepertinya saya tidak ada apa-apa. Roh Kudus membukakan banyak rahasia. Kamu belum mengampuni orang itu. Kamu tadi malam kamu berbicara apa? Saudara, itu sesuatu yang dahsyat. Saya punya nabi yang sempurna. Nabi yang tidak ada cacat. Yaitu absolut, saudara. Luar biasa. Mari saudara, kita belajar mendengar dan mempercayai pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Dan ketika entah kita mendengar teguran atau nasihat, entah kita membagikan, menegur, nasihati orang, itu pure, murni di dalam hidup kita.
Seorang pendoa syafaat selalu tinggal dalam hadirat Allah. Ada amin? Amin. Bagaimana yang namanya tinggal dalam hadirat Allah? Apakah kita kakinya terus berlutut terus 24 jam? Oh tidak saudara, bukan itu. Adalah sikap hati kita. Ada satu keintiman, ada satu komunikasi, ada satu chemistry dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Betapa pentingnya saudara. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Waktu Tuhan katakan, Musa berkata kepada Tuhan begini, saya gak pandai untuk berbicara. Biarkan Harun aja lah yang ngomong. Katanya. Tapi Allah berfirman, aku akan menaruh di dalam mulutmu. Adakah di dalam kelemahan dalam hidup kita, kita berkata, aku gak mampu. Satu kali saya berkata, Roh Kudus katakan, aku akan naruh di dalam mulut. Itu yang menjadi kekuatan. Itu yang menjadi akar dalam hidup kita. Bahwa sekarang budaya saya adalah Kristus. Ada amin? Budaya kita Kristus, bukan budaya saya orang Chinese, bukan budaya saya orang Bandung, bukan budaya saya orang mana, tapi budaya saya adalah orang sorgawi. Yaitu karena Kudus. Saudara, pada waktu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Roh Kudus katakan, sampaikan ini. Kita teruskan lagi saudara. Kita teruskan lagi. 1 Raja-Raja 22 ayat 28. Ya. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat. Ini bicara Mika kepada Raja Israel. Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Seorang nabi tidak goyah, saudara. Perkataan dengar dari Roh Kudus. Dia tidak dengar dari yang lain, saudara. Seorang nabi, dia tidak mendengarkan berita dari kiri kanan, saudara. Tapi seorang nabi, dia mendengar nabi yang absolut, yaitu Roh Kudus. Ada amin? Tahu caranya. Bagaimana mengerjakannya. Roh Kudus tahu persis ini persoalan ini. Roh Kudus, ini gimana nih Roh Kudus? Roh Kudus kasih tahu nih caranya begini nih. Ada satu orang sakit COVID, saudara. Turasinya udah 50 atau 35, saudara. Saturasi. Karena dia ada komorbid, karena ada kencing manis, diabetes, saudara. Kita kan gak bisa ketemu nih, jadi cuman ke anaknya aja tanya, ini berapa sekarang, berapa nih, sekarang gimana? Waduh, ini katanya udah kolab katanya, maksudnya udah nggak sadarkan diri. Bahkan dokter berkata keluarganya aja dikumpulkan. Saya berdoa, Roh Kudus tolong, saya bilang ini apa yang saya harus lakukan, Roh Kudus? Ini orang ini cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Roh Kudus bilang, panggil itu rohnya. Saudara, itu waktu saya doa, dalam nama Yesus aku panggil rohnya. Dalam nama Yesus aku panggil nama si Anu, balik dalam nama Yesus. Karena kita udah gak ketemu, ya sudah gitu kan. Besoknya saya tanya lagi ke pembantunya, gimana? Puji Tuhan katanya bisa makan katanya. Akhirnya sembuh, saudara, total.
Nah saudara, saya udah total sembuh. Saya datang nih. Ketika saya datang, dia bilang, "Mami, thank you Mami." Saya bilang, "Kenapa bilang thank you sama saya?" "Mami datang," katanya. "Mami datang dengan Tuhan Yesus ada di sebelah itu apa? Di sebelah ranjang saya. Dan ada saudara seiman satu lagi. Dan itu bangkit saya," katanya. Saya dengar dokter bilang kumpulin saja keluarganya. Karena ini kayaknya udah hopeless. Saya tahu persis itu bukan karya saya. Saya melihat bagaimana karya Roh Kudus yang begitu dahsyat. Amin. Bagaimana kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Kita ini hanya bilang, wow luar biasa Roh Kudus bekerja dahsyat. Ada amin? Wow luar biasa Roh Kudus bekerja dahsyat saudara. Kita hanya dengar saja. Dengar dan meresponi dan mengerjakan. Artinya mengerjakan hanya dengan memperkatakan Roh Kudus yang bekerja saudara. Dan orang ini sembuh total. Nah saudara, kalau kita bisa mendengar, kita praktekkan hari ke hari. Jangan takut salah dan benar. Seperti kita anak kecil saudara, kita belajar. Saya punya cucu 1,5 tahun saudara. Ketika dia belajar jalan, tertati-tati dan jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Kita juga sama. Percaya, apalagi kalau saudara dan saya sudah disembuhkan. Pede bersama Yesus. Amin. Kita pede bersama Yesus. Yesus, amin. Pekerjaan Roh Kudus terlalu dahsyat dalam hidup saudara. Pekerjaan Roh Kudus terlalu dahsyat. Di mana ada kejahatan, di situ kuasa Roh Kudus bekerja. Di mana ada penyakit, di situ kuasa Roh Kudus menyembuhkan. Di mana ada kegelapan, terang itu bercahaya. Cuman satu, kitanya mau nggak dipakai seperti Musa. Mau saudara dipakai seperti Musa? Ada amin? Mau dipakai seperti Musa? Amin. Mau. Amin. Amin, mau. Saudara, Nabi dilengkapi dengan karunia mimpi. Zaman sekarang ini saudara, kalau dibilang mimpi, kembang tidur saudara. Jangan bilang kembang tidur. Kita meresponi apa yang Tuhan katakan di dalam mimpi saudara. Contohnya Daniel dikasih karunia mimpi. Ayo kita baca Ayub 3:3. Ayub 3:3. Ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikan. 15-nya. Ya. 15. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. 16. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ayat 17. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Ada amin? Seorang nabi dilengkapi dengan karunia mimpi. Dengan karunia penglihatan. Yaitu marifat. Seorang nabi dilengkapi dengan marifat. Mimpi, penglihatan. Pada waktu tidur, nyenyak tidur saudara. Saya selalu suka berkata begini. Urapi saya dengan urapan mimpi. Saya suka.
Makanya si Yusuf itu disebut pemimpi. Tapi banyak yang diabaikan zaman akhir ini, saudara. Katanya kembang tidur, saudara. Betul nggak? Padahal Tuhan mau berbicara lewat mimpi penglihatan pada waktu tidur. Itu banyak sekali saya diberi mimpi, saudara. Karunia-karunia mimpi. Nah, membedakannya supaya mimpi itu saudara tahu dari mana? Karunia juga, yaitu membedakan roh. Maka dari itu saudara, ayo kita minta pengurapan karunia, hikmat, marifat, membedakan roh atas hidup kita. Dan karunia mimpi. Amin. Dilengkapi. Amin. Sekarang kita anak-anak Tuhan, saudara. Saya berjalan dengan apa? Saya tidak bisa berjalan dengan pakai pikiran saya. Apalagi zaman pandemi, saudara. Saya suka berkata kepada anak saya, Mama tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi saya selalu berdoa tengah malam, tengah hari. Ayo kita dibangunkan. Bahkan Tuhan bilang, anak-anak Tuhan bangun. Sebab Tuhan akan memulihkan para nabi-nabi. Kita ini orang karismatik. Tapi sudah banyak kehilangan karunia-karunia. Saya menemui lagi, yaitu di menara doa. Puji Tuhan. Tahun 70-an, Kathryn Kuhlman dipakai Tuhan begitu dahsyat. Amin. Lalu Benny Hinn dipakai Tuhan begitu dahsyat. John Gillett, ya, Ether Dawei, semua dipakai Tuhan luar biasa. Sandu Sudar Singh dipakai Tuhan dahsyat. Saya bilang, Tuhan, ini zaman akhir. Pakai anak-anak-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Pakai Amin, amin, amin. gereja-Mu, Tuhan. Lalu Tuhan hanya satu berkata, aku akan bangkitkan kembali para nabi-nabi. Aku akan bangkitkan para nabi-nabi. Aku akan pulihkan kembali yang reruntuhan, saudara. Pengajar banyak, gembala banyak, penginjil sekarang banyak, rasul banyak. Tapi nabi, saudara, banyak yang tertidur para nabi. Satu kali, saudara, waktu Benny Hinn datang ke Indonesia, saya nangis di kaki Tuhan. Saya bilang, nabi harus dikirim dari Amerika. Apakah di Indonesia nggak ada, Tuhan? Saya katakan, Tuhan, saya mau. Peter Yongran dipakai Tuhan begitu dahsyat ke Indonesia. Apakah harus dari luar negeri? Saya bilang, Tuhan, apakah di Indonesia nggak ada? Tuhan katakan, hari ini aku akan bangkitkan para nabi. Ada amin? Aku akan bangkitkan para nabi. Zaman akhir. Amin. Para nabi Amin. akan dibangkitkan. Yes. Hikmat, marifat, membedakan roh. Dilengkapi iman, pewahyuan. Tuhan akan melengkapi para nabi itu. Dan pada hari ini, Tuhan katakan, aku akan penuhi kembali. Yang tertidur dibangun kembali. Ketika zaman pandemi ini, saudara, adakah hamba-hamba Tuhan dari luar negeri datang? Adakah para nabi datang dari luar negeri? Tidak ada. Tapi hari ini Tuhan katakan, aku akan membangkitkan nabi-nabi di Indonesia ini. Kita baca Wahyu 7. Wahyu 10 ayat 7. Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu apa? Para nabi.
Genaplah keputusan rahasia Allah. Genaplah keputusan rahasia Allah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ini saudara, jemaat-jemaat kita mau dibawa kemana saudara? Bangsa kita mau dibawa kemana? Dunia ini, bumi, saudara, bangsa-bangsa mau dibawa kemana? Maka dari itu Tuhan akan katakan, Dia akan menggenapi keputusan rahasia Allah. Diberitakannya kepada para nabi-nabi. Ada amin? Amin. Bangkit saudara. Dengar, kita punya nabi yang absolut, yaitu Roh Kudus. Kalau kita bergandengan dengan Roh Kudus, tentu kita ini adalah nabi-nabinya. Nabi-nabi yang dipercaya, penyambung lidah, menatap ke depan. Dan saya katakan, tahun-tahun, hari-hari, inilah zaman kejayaan Allah, zaman kemuliaan Allah. Kenapa saya katakan zaman kejayaan Allah? Karena semua orang akan mencari Yesus Kristus yang hidup. Inilah zaman kemuliaan. Maka semua orang akan bertekuk lutut mencari Yesus Kristus yang hidup. Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dari itu saya katakan, inilah kemuliaan Allah. Inilah kehormatan Allah. Inilah kejayaan Allah terjadi atas muka bumi. Ada amin? Mari saudara. Ayat yang terakhir. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ya, 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saudara, Yesus disertai, diurapi dengan Roh Kudus, berkeliling, berbuat baik sambil menyembuhkan. Saudara, pada hari ini Roh Kudus mengurapi saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kuat kuasanya, berbuat baik dan menyembuhkan dan mengusir segala kuasa si iblis. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang dunia dikuasai roh-roh jahat. Tapi Tuhan katakan, engkaulah para nabi yang melepaskan tawanan. Amin. Yang menyembuhkan orang sakit. Amin. Dan engkau berbuat baik, saling menopang. Kesatuan roh terjadi di dalam gereja Tuhan. Mari saudara, pada pagi ini Tuhan memulihkan. Percayakah saudara seorang nabi-nabi? Percayakah Tuhan panggil engkau seorang nabi-nabi? Percayakah engkau dipanggil menjadi nabi-nabi? Gak ada yang berani? Amin. Amin. Gak ada yang berani? Amin. Saya, Saudara amin. dan saya sekarang Roh Kudus mengurapi engkau. Pengurapan nabi. Roh Kudus mengurapi engkau dengan kuasa kesembuhan. Roh Kudus mengurapi engkau, melepaskan tawanan-tawanan. Dan Roh Kudus mengurapi engkau dengan karunia-karunia mimpi. Amin. Dan Roh Kudus mengurapi engkau dengan hikmat, marifat, dan membedakan roh. Amin. Dan pewahyuan. Sebab keputusan rahasia Allah diberikan kepada para nabi. Amin. Mari saudara, hari ini kita terima urapan baru. Bagaimana Musa membawa bangsa Israel
keluar dari tanah Mesir. Saudara dan saya membawa bangsa-bangsa keluar dari kegelapan. Amin. 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 Saudara dan saya mengeluarkan keluarga-keluarga dari kegelapan. Mengeluarkan saudara-saudara kita dari kegelapan. Seperti Musa dipakai Tuhan, saudara dipakai Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Amin. Apakah Amin. hanya Musa saja yang dipakai Tuhan? Enggak dong. Yesus sudah menggenapi seluruh hukumnya. Yesus sudah menggenapi di dalam kehidupan saudara. Saudara adalah kepunyaan Allah, tadi dikatakan. Allah melindungi engkau. Allah berfirman atas engkau. Allah menyertai engkau. Bahkan hari ini kuasa Roh Kudus bekerja dahsyat dan luar biasa mengurapi engkau menjadi seorang para nabi-nabi. Seorang Musa-Musa yang membangkitkan kembali. Untuk menyembah Allah dengan benar. Mari saudara kita berdoa. Kita ucap syukur. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur hari ini. Kami kembalikan semua hormat puji syukur, kunaikan. Karena Engkau layak ditinggikan, layak dipuji. Aku punya Roh Kudus yang absolut. Aku punya Roh Kudus yang sempurna. Aku punya Yesus yang sempurna di dalam kehidupanku. Sehingga kami semua menjadi alat-Mu. Menjadi nabi-nabi, menjadi para nabi, menjadi para Musa-Musa dalam kehidupanku untuk mengeluarkan bangsa-bangsa yang dalam kegelapan. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa dahsyat dan luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Do in remembrance of me.